Panggilan, Molly langsung memasuki pusat pusaran dunia yang melahap. Sebuah dunia yang luas muncul di hadapannya, suami. Yuli melesat maju dengan wajah khawatir dan meraih tangan Molly. Di sampingnya, Apu dan You-Chen mengikutinya dari dekat. Kelopak mata Molly berkedut saat ia dipegang oleh tangan Yuli. Sehat, satu kesalahan dapat menyebabkan penyesalan abadi. Jelas itu hanya kecelakaan hari itu, tapi sekarang. Pada saat ini, Molly, seorang pria perkasa yang tak kenal takut dan menjelajahi alam semesta, laut, dan jurang, sebenarnya merasakan sedikit kegugupan dan kegelisahan jauh di dalam hatinya. Jika aku kembali ke samudra semesta dan Tuan Qian mengetahuinya, aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Suamiku, ada apa? Apakah kita telah diincar oleh dewa penghancur dan tidak dapat melarikan diri? Yuli tampak gugup. Jika memang tidak berhasil, suamiku, tolong buang saja harta karun yang kita miliki ini, dan jangan memaksa untuk membawa kami bersamamu. Yang terpenting adalah kamu selamat. Yuli menitikkan air mata. Tidak. Yu Cheng berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, tolong turunkan kami akan baik-baik saja. Tetapi Anda harus membawa Lier bersama Anda tidak tahu bahwa dia sedang mengandung anak Anda. Mulai sekarang, dia akan menjadi satu-satunya keturunan Dark Abyss saya. Kamu... apa yang kamu katakan? Suara Molly bergetar. Hamil anakku, tiba-tiba dia menatap Yuli, dan pupil matanya langsung mengecil. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa memang ada kehidupan kecil yang lahir dan terbentuk di dalam tubuh Yuli. Sebelum kehidupan ini terbentuk sepenuhnya, Molly merasa bahwa ia memiliki hubungan khusus dengannya dan kecerdasan telah mulai muncul. Persetan, Molly bingung. Saya baru saja mengalami kecelakaan terakhir kali ketika saya sedang bingung, tetapi inikah keberhasilannya? Apakah itu benar? Intinya, kalau aku menemukan seorang gadis di luar secara tidak sengaja, Tuan Qian masih bisa menoleransinya, tetapi kalau aku membawa kembali anak haram, maka... Molly menggigil, merasa kedinginan di sekujur tubuh dan keringat dingin keluar di punggungnya. Suamiku, ada apa denganmu? Yuli menggenggam tangan Molly erat-erat. Suamiku, jangan merasa tertekan. Jika kamu merasa malu, kamu bisa meninggalkan Lier sendiri. Lier bisa mengurus dirinya sendiri dan membesarkan anak kita dengan baik. Molly tidak bisa menahan diri untuk memegang dahinya. Astaga, ini membuat tidak seorang pun memberitahunya bahwa hal semacam ini dapat dengan mudah mengakibatkan kecelakaan. Bukankah Iblis Qin punya banyak wanita? Selama bertahun-tahun sejak benua Tianwu, dia belum pernah melihatnya punya anak atau apapun, jadi dia pikir kemungkinan hal seperti itu tidak tinggi. Siapa sangka, setelah beberapa saat, Molly menggertakkan giginya dan tatapan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Yuli, apa yang kau katakan itu benar. Meskipun aku telah berkelana di seluruh dunia dan tidak terkendali, aku bukanlah tipe orang yang akan menelantarkan istri dan anak-anaknya. Kalian semua dapat tenang dan berlatihlah dengan baik di pusaran dunia yang memakan ini. Aku pasti akan membawa kalian pergi dengan selamat. Begitu dia selesai berbicara, sosok Molly melintas dan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Sayangnya, sekarang aku sudah punya anak. Aku harus meningkatkan kultivasiku secepat mungkin. Mata Molly berbinar. Menurut ingatan orang-orang kuat yang terbunuh sebelumnya, masih ada beberapa master domain puncak dengan kultivasi kuat di bawah Lord Midao. Orang yang paling dekat dengan tempat ini seharusnya adalah master domain puncak yang disebut Lord Prison Punishment, kan? Jika kita berhasil menangkap orang ini, dia juga bisa memberitahuku asal-usulnya. Memikirkan hal ini, tubuh Molly bergetar, dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di antara langit dan bumi. Dan ketika Molly pergi ke lembah Yu, Qin Chen telah mendekati lembah penjara. Desir, dalam sekejap, ia memasuki dunia batinnya sendiri. Bagaimana? Apakah kalian berdua sudah memikirkannya? Qin Chen menatap penguasa wilayah api lilin dan penguasa wilayah Lianqi dengan tatapan acuh tak acuh. Kita, jangan terburu-buru. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Jika kau tidak mau tunduk padaku dan mengikuti Master Lingdao sepenuhnya, maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu dan kemudian menelan kekuatanmu. Qin Chen menatap mereka berdua dengan acuh tak acuh. Kami akan, setelah ragu-ragu sejenak, Lord Candlefire dan Lord Lianqi tidak punya pilihan selain menerimanya. Pada saat yang sama,
Mereka masih memiliki harapan di hati mereka bahwa Qin Chen tidak dapat mengendalikan mereka. Tetapi ketika kekuatan jiwa Qin Chen memasuki pikiran mereka, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ledakan, kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak dalam pikiran mereka dan segera meninggalkan bekas. Secara samar, aura tingkat Dao Lord dilepaskan dari Qin Chen dan meresap ke dalam tubuh mereka. Hal ini membuat mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Dao, tingkat Master Dao, keduanya ketakutan dan membiarkan Qin Chen mengendalikan jiwa mereka. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen berangkat lagi dan dengan cepat bergegas menuju lembah penjara. Setelah beberapa saat, lembah penjara muncul di depan mata mereka. Dari kejauhan, Anda dapat melihat wilayah yang tampak seperti api penyucian. Ini adalah wilayah yang dibuka oleh penguasa domain hukuman penjara. Dibandingkan dengan Gunung Naga Lilin milik penguasa domain api lilin, aura lembah penjara milik penguasa domain hukuman penjara jauh lebih mengerikan. Qin Chen merasakan dari jauh bahwa orang-orang kuat di lembah penjara semuanya memancarkan aura yang mencengangkan, dan aura pembunuhnya terasa sangat kuat. Tampaknya penguasa wilayah hukuman penjara juga bukan orang baik. Orang-orang kuat yang menjalankan hukuman penjara pun masih sangat mampu dalam bertarung. Untuk menghadapi penguasa domain hukuman penjara, seseorang harus sedikit lebih waspada. Qin Chen menganalisis dalam benaknya bahwa penguasa domain hukuman penjara berbeda dari penguasa domain cahaya lilin, dan kekuatannya jelas jauh lebih mengerikan. Dia segera melepaskan Dewa Api Lilin dan Dewa Lianqi dan meminta mereka untuk pergi dan membujuk orang-orang terlebih dahulu. Mereka berdua sekarang berada di bawah kendali Qin Chen, jadi tentu saja mereka tidak bisa menolak dan memasuki lembah penjara. Sesaat kemudian, penguasa domain hukuman penjara datang, bukan hanya satu orang, tetapi membawa 3 orang kuat bersamanya, yang semuanya adalah penguasa domain di puncak level menengah. Mereka menatap Qin Chen dengan waspada di wajah mereka. Pada saat yang sama, di sampingnya, Dewa Api Lilin dan Dewa Lianqi menemaninya. Penguasa domain hukuman penjara, dengan janggut lebat, tampak sedikit jorok, dengan ekspresi muram dan mata dingin, dia menatap Qin Chen dan berkata dengan dingin, "Penguasa orang-orang Dao spiritual." Qin Chen tersenyum, dan vitalitas yang kuat muncul. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu perlu membuktikannya lagi?" Penguasa domain hukuman penjara mengangkat alisnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia berkata dengan tegas, "Aneh sekali bahwa penguasa Dao spiritual benar-benar mengirim seseorang untuk menggali rahasia penguasa Dao pembasmi. Mengapa tamu terhormat itu tidak datang langsung ke lembah penjaraku? Sebaliknya, mengapa dia bersikap diam-diam, dan membiarkan cahaya lilin melaporkannya? Apakah kamu tidak takut bahwa penguasa domain ini akan langsung memberitahu penguasa Dao pembasmi?" Penguasa wilayah hukuman penjara adalah orang yang cerdas. Saya tidak yakin dia akan melakukan hal seperti itu. Qin Chen tersenyum, sikapnya cukup lembut, bahkan jika sikap pihak lain tidak terlalu ramah, dia tampaknya tidak peduli. Terlebih lagi, saya mendengar dari penguasa domain api lilin bahwa penguasa domain hukuman penjara bertekad untuk mencapai hal-hal besar, jadi dia tidak boleh melepaskan kesempatan itu. Jangan pukul seseorang yang tersenyum padamu, orang normal, yang melihat utusan Tao, bahkan Qin Chen, tidak akan membunuhnya tanpa alasan. Setidaknya dia akan tahu sedikit tentangnya. Inilah yang akan dilakukan orang normal. Selain itu, dengan bantuan penguasa wilayah api lilin, dia hanya waspada secara naluriah. Itulah kepribadiannya. Sekarang, sikap Qin Chen sangat baik. Penguasa domain hukuman penjara tidak sedingin sebelumnya. Dia menahan diri sedikit dan berkata, "Bisakah Anda benar-benar memberi saya bantuan atas nama penguasa Dao spiritual?" Tentu saja, Qin Chen tersenyum, dan domain spiritual Sein langsung dilepaskan. Dengan suara keras, aura spiritual Sein yang mengerikan melonjak. Yang Mulia dapat merasakan asal-usul alam spiritual tempat duduk ini. Aura spiritual yang begitu kuat, penguasa domain hukuman penjara melangkah maju, melakukan kontak kecil, dan ekspresi terkejut serta gembira muncul di wajahnya. Penguasa domain api lilin, yang dikendalikan oleh Qin Chen, mendesah dalam hatinya, penguasa domain hukuman penjara ini pasti telah terpancing. Penguasa domain hukuman penjara tidak membunuh Qin Chen saat pertama kali mereka bertemu. Dia juga tidak mempertanyakan identitas Qin Chen. Ini berarti bahwa penguasa domain hukuman penjara telah jatuh ke dalam perangkap.
dia bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya khawatir tidak ada bedanya dengan cara mereka memperlakukan saya tadi. Bersambung. Pada saat ini, mata penguasa domain hukuman penjara berkedip-kedip dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Sebagai salah satu orang terkuat di bawah Lord Midao, dalam hal kekuatan, dia jauh lebih mengerikan daripada Lord Candlefire, dan telah memasuki ranah puncak domain Lord selama bertahun-tahun. Wilayah hukuman penjaranya sangat megah dan luas. Di jalan ini, dia telah mencapai akhir dari wilayah penguasa domain. Tetapi meski begitu, ia hanya bisa dianggap sebagai tiran lokal di jurang ini dan tidak bisa disebut sebagai penguasa sejati. Di dalam jurang, hanya orang kuat tingkat dewa utama yang dapat disebut penguasa suatu wilayah, abadi, bertanggung jawab atas dunia tanpa akhir, dan hidup selamanya seiring berjalannya waktu. Tujuan setiap penguasa domain puncak adalah memasuki wilayah penguasa Dao dan benar-benar menjadi makhluk tertinggi di jurang ini. Tetapi penguasa domain hukuman penjara juga sangat jelas bahwa sebagai bawahan penguasa kehancuran, akan menjadi sebuah fantasi jika ingin menjadi pembangkit tenaga listrik setingkat penguasa Dao di bawah hidung penguasa kehancuran. Karena sumber daya di jurang itu terbatas, bukannya tidak ada habisnya. Kemunculan dan kejatuhan penguasa Dao manapun akan memicu perubahan pola jurang dan menghasilkan beberapa perubahan besar. Sepanjang zaman, penguasa domain hukuman penjara sangat jelas bahwa tidak pernah ada kasus di mana penguasa Dao baru lahir di wilayah penguasa Dao karena dukungan penguasa Dao asli. Manusia itu egois, mencari keuntungan dan menghindar bahaya. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain mendengkur di tempat tidur mereka? Membina seorang guru Tao yang baru sebenarnya akan memengaruhi perolehan sumber daya seseorang. Semua master Dao sombong. Jadi mengapa mereka membudidayakan makhluk yang tidak dapat dikendalikan untuk diri mereka sendiri? Oleh karena itu, penguasa domain hukuman penjara tahu betul bahwa hampir mustahil baginya untuk menerobos ke alam penguasa Dao di bawah pelatihan penguasa penghancur Dao. Sebaliknya, bekerja sama dengan master Dao lainnya belum tentu mendatangkan manfaat yang nyata. Bahkan jika Anda tidak dapat benar-benar memasuki ranah master Dao, selama ada sedikit peningkatan, Anda akan selalu selangkah lebih dekat ke akhir Dao besar. Memikirkan hal ini, mata penguasa domain hukuman penjara berbinar, dan dia bertanya, apa yang bisa diberikan penguasa Dao roh kepadaku? Setelah mengatakan itu, penguasa domain hukuman penjara melirik penguasa domain api lilin dan berkata, meskipun api lilin agak bodoh, dia juga orang yang tidak akan melepaskan elang sampai dia melihat kelinci, karena dia bersedia membawamu ke sini dan berkomunikasi denganku. Kupikir kau pasti telah menjanjikan banyak hal, atau bahkan keuntungan besar. Kau tidak bisa hanya bicara omong kosong dan mengharapkanku untuk setia, kan? Zhu Huo memiliki batas bawah yang rendah, tetapi saya memilikinya. Tindakan yang mulia sama saja dengan meminta saya mengkhianati Tuan Midao sampai batas tertentu. Bagaimana saya bisa menoleransi ini? Tuan Midao selalu bersikap baik kepada saya. Bagaimana saya bisa melakukan hal-hal kecil ini di belakangnya tanpa mengetahui yang benar dan yang salah? Penguasa domain hukuman penjara berbicara, dan kata-katanya penuh dengan kesetiaan kepada penguasa kehancuran. Sang penguasa wilayah api lilin yang berdiri di samping benar-benar terdiam. Oh sial, orang ini, kalau mau harga, ya minta saja, nggak apa-apa nunggu harga, tapi nggak perlu ngatain diri sendiri, kan? Maksudnya harga saya nggak tinggi, harga dia tinggi. Perilaku munafik seperti itu tidak lebih dari sekadar ingin melihat keuntungan apa yang dapat diberikan pihak lain. Si idiot penguasa domain hukuman penjara masih memandang rendah saya saat ini. Apakah Anda merasakan rasa pencapaian? Lupakan saja, aku akan menunggumu. Nanti kalau kita jadi tawanan bersama, kamu akan sadar betapa bodohnya kamu karena berpura-pura pintar. Awalnya, penguasa wilayah api lilin sedikit gelisah, karena bagaimanapun juga, dia telah mengkhianati sahabatnya. Namun saat ini, semua kegelisahannya menghilang. Orang ini pantas mendapatkannya. Qin Chen juga tersenyum dan menyanjung. Saya tentu tahu kesetiaan penguasa domain hukuman penjara. Pertama-tama, penguasa Dao spiritual dan penguasa Dao penghancur adalah sekutu. Bekerja sama dengan penguasa Dao spiritual tidak berarti mengkhianati penguasa Dao penghancur. Itu hanya tindakan pencegahan. Lagi pula, kalau laki-laki tidak mau bekerja untuk dirinya sendiri,
dia akan dihukum oleh langit dan bumi, kan? Penguasa domain hukuman penjara tidak setuju. Tidak peduli apakah aku mengkhianati Tuan Midao atau tidak. Tuan Midao adalah dermawanku, menghubungimu tanpa izinnya saja sudah merupakan pelanggaran, apalagi kerjasama. Regionalisme hukuman penjara angkat bicara, Qin Chen menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa mengatakan itu, jurang sekarang penuh dengan bahaya, dan pertempuran dengan lautan semesta sudah dekat, pasti akan ada perang di masa depan. Meskipun penguasa kehancuran tidak lemah, dia telah merencanakan selama bertahun-tahun, tetapi dia bahkan tidak dapat mengalahkan dewa kegelapan yang terperangkap di jurang. Sebaliknya, dia telah kehilangan muka. Caranya jelas. Dia menatap penguasa domain hukuman penjara dan berkata dengan tenang, jangan salahkan aku karena terus terang, jika kamu bekerja di bawah orang yang tidak kompeten seperti itu, kamu mungkin akan mati saat Abyss sedang kacau. Bagaimanapun, setiap pertempuran dengan laut semesta adalah saat ketika banyak orang kuat di Abyss jatuh, dan itu juga merupakan hari bagi akar rumput seperti kita untuk bangkit. Sekarang krisis telah tiba, kau masih membicarakan dermawan di hadapanku, memperlakukanku seperti orang bodoh, kau bisa mengabaikan semua yang kukatakan saat aku datang ke sini hari ini, kau terlalu sombong dan mungkin tidak punya banyak otak, bahkan jika kau bersedia, aku tidak berani bekerja sama denganmu. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dunia yang jauh. Master Ling Daozu hanya meminta saya untuk bekerja sama dengan penguasa domain terkuat di wilayah Master Mi Daozu, tetapi dia tidak menentukan dengan siapa saya akan bekerja sama. Meskipun Anda kuat, ada juga beberapa penguasa domain puncak di wilayah Master Mi Daozu yang tidak lebih lemah dari Anda. Saya pikir akan selalu ada beberapa orang pintar. Penguasa domain hukuman penjara terprovokasi olehnya dan wajahnya tampak sedikit jelek, tetapi dia tidak berani marah. Memang, meskipun kekuatannya luar biasa di bawah penguasa kehancuran, dia bukan satu-satunya penguasa di bawah penguasa kehancuran. Pihak lain masih memiliki beberapa target dalam pikiran. Dan bahkan jika dia bisa menangkap pihak lain sekarang dan membawanya ke hadapan Tuan Mi Daozu, Tuan Mi Daozu saat ini sedang memburu Dewa Dunia Bawah di jurang keheningan abadi, yang telah mengkhawatirkan pikiran banyak orang kuat di jurang tersebut. Pada saat ini, Tuan Ling Daozu adalah sekutunya dan mungkin tidak akan berpisah dengan Tuan Ling Daozu hanya karena masalah kecil seperti itu. Sebaliknya, dia akan berada dalam posisi yang sulit. Dia sedikit tertekan, dan berkata dengan suara rendah, saya hanya berterima kasih atas hadiah yang diberikan oleh Tuan Mi Dao. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Qin Chen tersenyum, benar sekali, ini adalah apa yang seharusnya dikatakan oleh orang yang cerdas. Selain itu, Tuan Ling Dao tidak memintamu untuk mengkhianati Tuan Mi Dao. Penguasa domain hukuman penjara mengangguk, apa yang dikatakan bawahan penguasa spiritual itu masuk akal. Lagi pula, dia berbicara dengan tenang dan rendah hati, dan memiliki sikap seperti seorang utusan dari kekuatan yang besar. Penguasa domain hukuman penjara tidak berkata apa-apa, tetapi bertanya, jadi, apa yang kau inginkan agar aku dan penguasa domain cahaya lilin diam-diam membantu penguasa Dao spiritual memecahkan masalah? Tetapi jika kita melakukan ini, kita pasti akan menyinggung penguasa Dao penghancur, jadi apa manfaatnya? Penguasa domain hukuman penjara adalah orang yang sangat teliti, dan dia tidak akan melepaskan elangnya sebelum dia melihat kelinci. Qin Chen berhasil menipu penguasa wilayah api lilin hanya dengan beberapa kebohongan, dan bahkan menggunakan beberapa paksaan. Namun bagi penguasa wilayah penjara dan hukuman, memaksanya mungkin akan berujung pada pikiran pemberontakan. Qin Chen tersenyum dan berkata, Guru Ling Dao berkata bahwa selama kamu bersedia, kamu dapat mempelajari dan menyerap kekuatan garis keturunan orang suci spiritualku sesuka hati. Bahkan, jika kamu benar-benar mencapai beberapa prestasi, Guru Ling Dao bersedia memberimu sebagian kekuatan asal-usul Guru Dao untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Jantung penguasa domain hukuman penjara tiba-tiba berdetak kencang. Memberikan asal-usul kepada Guru Tao adalah manfaat yang tidak dapat diberikan oleh orang biasa. Apakah guru spiritual Tao ini begitu murah hati? Setidaknya setelah mengikuti Dewa Kehancuran dalam waktu yang lama, Dewa Domain Hukuman Penjara tidak pernah mendapatkan asal-usul Dewa Kehancuran yang dianugerahkan oleh Dewa Kehancuran. Namun, Qin Chen belum selesai berbicara, dan melanjutkan sambil tersenyum, tidak hanya itu,
Lord Lingdao bahkan mengatakan bahwa jika Anda dapat memberikan bantuan substansial dalam masalah Hades, Lord Lingdao bersedia memberi Anda beberapa manfaat dari alam semesta laut bawah, sehingga Anda benar-benar memiliki kesempatan untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Mendengar hal ini, penguasa domain hukuman penjara merasa tercerahkan sekaligus takut. Tidak heran jika Lord Lingdao ini tiba-tiba ingin memenangkan hati para penguasa domain di bawah Lord Midao. Ternyata itu juga untuk Hades, dewa dunia bawah adalah pengendali alam semesta dan dunia bawah. Dia mengendalikan asal-usul alam semesta dan dunia bawah. Jika kita dapat menangkapnya dan memperoleh asal-usulnya, itu akan cukup bagi orang dewasa untuk berkembang di alam Dewa Tao. Saat itu, mereka akan menguasai seluruh jurang dan kata-kata mereka akan menjadi hukum. Inilah yang diperjuangkan oleh semua penguasa Dao, termasuk penguasa Daomi. Jika sebelumnya, penguasa domain hukuman penjara memiliki beberapa keraguan tentang guru spiritual yang mengirim orang untuk menghubungi mereka secara diam-diam, tetapi pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keraguan. Karena jika itu untuk Hades, maka semuanya akan masuk akal. Sekutu yang apa? Aku takut jika suatu hari Lord Midao benar-benar menangkap dewa dunia bawah, orang pertama yang akan bertindak adalah Lord Lingdao, yang paling dekat dengannya. Tidak heran pihak lain akan menghubungiku secara diam-diam, semuanya bertujuan untuk mengkhianatiku di saat yang paling kritis. Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu? Kata penguasa domain hukuman penjara dengan suara yang dalam. Mengetahui tujuan pihak lain, penguasa domain hukuman penjara tahu bahwa sekarang adalah saatnya untuk tawar-menawar. Qin Chen mengangkat tangannya, dan asal-usul Dao besar yang tak terlihat jatuh di depan penguasa domain hukuman penjara. Ledakan, asal-usul jalan agung ini mengandung kekuatan jurang yang mencengangkan, yang lebih unggul dari penguasa domain hukuman penjara, memberinya rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Asal-usul guru Tao, penguasa domain hukuman penjara menghirup udara dingin, dan tubuhnya gemetar. Ini, apa maksud pihak lainnya? Ini adalah seutas benang dari asal-muasal guru spiritual. Meskipun sangat lemah, benang ini pasti akan membantu Anda. Benang ini dianggap sebagai simpanan dan saya akan memberikannya kepada Anda. Qin Chen tersenyum santai dan berkata, selanjutnya, aku harus menyusahkan penguasa wilayah hukuman penjara untuk menemaniku menemui penguasa wilayah puncak lainnya. Jika kita dapat berbicara dengan satu atau dua dari mereka, itu sudah cukup. Bagaimanapun, penguasa wilayah api lilin hanya mengenalmu dan tidak mengenal penguasa wilayah puncak lainnya. Pada saat itu, akan ada asal-usul yang 10 kali lebih kuat dari asal-usul Master Dao ini sebagai hadiah. Qin Chen berkata sambil tersenyum, penguasa domain hukuman penjara merasa gembira. Melihat Qin Chen tampaknya tidak bercanda, dia berpura-pura mengambil untaian asal guru spiritual dengan santai. Namun, ketika dia melihat Qin Chen benar-benar membiarkannya menyerapnya tanpa tindakan apapun, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Ini benar-benar diberikan kepadanya. Penguasa domain hukuman penjara sangat bersemangat, tetapi dia berpura-pura tenang. Dia dengan hati-hati menyingkirkan esensinya, lalu melirik penguasa domain api lilin dan berkata dengan tenang, penguasa domain api lilin benar-benar tidak mengenal penguasa domain puncak lainnya. Selain itu, bahkan jika dia mengenalnya, dengan otaknya yang bodoh, dia mungkin tidak dapat menipu siapapun, tidak seorang pun akan mempercayainya. Tetapi dia masih dapat menggunakannya untuk mengumpulkan informasi. Bersambung.